Halo semua, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom. Pertama, perkenalkan, nama saya Eko Rani Sibuan dengan NIM 130110003. Jadi, apakah ya kalian tahu jika besi dipotong menjadi bagian yang terkecil? Misalnya dipotong jadi 2 bagian, setelah itu 2 bagian lagi dipotong, kemudian 2 bagian lagi. Kira-kira apakah yang diperoleh? Kemudian, pernahkah juga kita berpikir sebuah pantai itu seperti permadani? Nah, setelah kita pegang, dia itu seperti butiran-butiran kecil. Nah, jadi begitu pula zat yang di seluruh dunia tersusun atas partikel-partikel. Partikel-partikel tersebut disebut dengan atom. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmuwan yang mengemukakan tentang atom. Pertama, John Dalton, J.J. Thomson. Yang ketiga, Rutherford. Keempat, Bohr. Yang kelima, mekanika gelombang. Yang pertama, John Dalton. John Dalton mengemukakan setiap unsur terdiri dari atas partikel tak dapat dibagi lagi, yang dinamai atom. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanya penataan ulang atom-atom. Atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Atom dari 2 jenis unsur atau lebih bergabung membentuk senyawa. Kelebihannya: pertama, dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kedua, dapat menjelaskan perbandingan tetap atau hukum Proust. Kemudian kekurangannya: pertama, ternyata atom bukan merupakan suatu yang terkecil karena ada partikel subatom penyusunnya, yaitu proton, elektron, dan neutron. Atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Ini merupakan pengertian isotop. Ketiga, beberapa unsur tidak terdiri atas atom-atom, melainkan molekul, misalnya senyawa kompleks. Kemudian, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan suatu zat dan tidak dapat menerangkan cara atom berikatan. Kemudian, J.J. Thomson. J.J. Thomson mengemukakan atom berbentuk bola pejal bermuatan positif dan elektron-elektron tersebut dalam bola tersebut. Kemudian kelebihannya: ditemukannya partikel subatomik, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Kemudian dapat menerangkan sifat listrik atom. Kemudian kelemahannya: itu pertama, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan elektron dalam model atom tersebut. Kemudian tidak dapat menjelaskan peristiwa hamburan partikel alfa oleh lempengan tipis emas. Tidak dapat menjelaskan. Kemudian Rutherford. Ia menjelaskan atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil atau nukleus yang merupakan pusat massa atom dengan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Kemudian sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Atom tidak berbentuk seperti bola pejal. Kemudian kelebihannya: sudah ditemukan inti atom yang bermuatan positif, dapat memperkirakan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian kekurangannya, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Kemudian tidak dapat menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen yang berupa spektrum garis. Kemudian Bohr menjelaskan elektron dalam atom mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi, disebut kulit atau tingkat energi elektron. Kemudian elektron dapat berpindah dari satu lintas ke lintasan yang lain. Kemudian perpindahan elektron dari tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi.
Kemudian elektron yang bergerak pada lintasan yang berbeda pada keadaan standar, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerang energi. Kemudian kelebihannya, pertama dapat menerangkan spektrum emisi atom hidrogen, kemudian dapat memperkirakan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom, kemudian dapat menerangkan secara matematis tentang energi ionisasi atom hidrogen, kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan sifat keperiodikan unsur-unsur. Kemudian kekurangannya, pertama, melekuk dikonfirmasi secara materialis, hipotesis de Broglie atau dualitas gelombang partikel tidak diperhitungkan. Kemudian dia mengatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti atom dan orbital melingkar, tapi molekul-molekul itu terjerat dalam orbit. Kemudian mekanika gelombang, yaitu teori mekanika gelombang diperkenalkan oleh Schrödinger dan Heisenberg. Mereka berpendapat bahwa elektron tidak bisa ditentukan posisinya secara pasti, namun posisi elektron dapat diprediksi melalui peluang keberadaan elektron. Daerah yang memiliki peluang yang besar disebut dengan orbital. Kemudian dalam model ini, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang berbeda pada orbital-orbital. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.